Oke teman-teman, Trump ini kemarin bikin propaganda ya, menyatakan bahwa militer Iran sudah hancur. Nyatanya itu ternyata cuma propaganda. Ternyata kalau militer Iran hancur, kemudian semalam nih, ya ini kan subuh ya, semalam rudal-rudal yang nyampe di Haifa, di Israel, di Tel Aviv, di Beersheba, Yerusalem, itu dari mana? Dari mana? Nah, ternyata semua usaha Israel dan Amerika dengan banyak sekali pasukan militer, kemudian banyak sekali dana-dana yang dikeluarkan, ternyata hanya untuk menggantikan Khamenei yang lama dengan Khamenei yang baru. Karena semalam ini ada pemilihan dan diumumkan akhirnya rehbar Iran yang baru adalah Mojtaba Khamenei, which is itu adalah putra kedua dari Imam Ali Khamenei almarhum yang kemarin kehilangan ayah, ibu, istri, dan anaknya dalam serangan Amerika. Ya, kita bisa tahu lah ya, kita bisa kira-kira seperti apa nanti pola pikirnya. Karena Mustafa, ini kan Mojtaba, tapi Mustafa lah, aku sebutnya Mustafa Khamenei ini sepertinya beliau ini generasi ketiga bersama Ali Hasan Khomeini. Khomeini, sorry salah, agak ribet soalnya orang nggak tahu bedanya Khomeini sama Khomeini. Khomeini itu adalah yang pertama, rehbar Ruhullah yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah Khamenei. Ini cucu dan anaknya sekarang berkoalisi menjadi satu. Seperti apa Amerika? Waduh, ngeri sekali. Dan kemudian teman-teman, ini aku bakalan cepet banget, sorry ya, maaf ya kalau bahasaku atau ngomongku cepet banget, karena beritanya mau aku bikin padat, ringkes, dan kalian lihat footage-nya selalu, dar-dar-dornya selalu ada di sini. Oke, dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Nah, teman-teman, ternyata kemarin si Netanyahu yang udah lama banget nggak muncul. Netanyahu ini kan nggak tahu ya ngumpetnya ngumpet di mana. Coba kalian komen kalau ada yang tahu Netanyahu ngumpetnya di mana. Ini kemudian muncul, tahu-tahu ngancem kita akan bikin surprise yang dunia nggak pernah lihat, bla bla bla, akan menimbulkan ketidakstabilan, bla bla bla, dan lain sebagainya. Ada itu video pidatonya. Itu apa maksudnya? Mau mainan nuklir? Aduh, gila ini orang. Kemudian kalau dia memang mainan seperti itu, ada yang mau ini nggak? Ada yang mau benar-benar ngelawan nggak kira-kira? Ada yang berani nggak kira-kira? Negara seluruh dunia ini kira-kira ada yang berani nggak? Karena ternyata teman-teman, sensor nyata itu ada, sensor-sensor video itu loh. Makanya footage-nya semakin sedikit ya. Dimana nanti kita bahas kenapa footage-nya ini semakin sedikit. Karena ternyata informasi yang di Israel itu benar-benar ditutupi. Contoh kemarin ada videonya warga Uzbek ditangkap saat dia live di medsos, karena ya dia bilang, wah lihat itu warga-warga Israel lari kayak tikus semua itu, coba lihat itu gitu doang ditangkap. Kemudian ada lagi beberapa hal-hal yang memang dihalangi, bahkan liputan-liputan khusus pun dari media-media resmi pun itu dihalangi teman-teman di sana. Nah kemudian ada demo-demo besar di Israel, apalagi ini ditutupi. Di Yerusalem itu demonya besar sekali untuk menuntut penghentian perang ini. Cepet stop, berhenti. Waduh, demonya luar biasa teman-teman. Tapi ya itu tadi ditutupi. Tapi yang nggak bisa ditutupi adalah demo-demo yang di tempat lain. Contohnya Amerika, semakin meluas demo-demo di Amerika. Kemudian masih ada di London, di Inggris ya. Kemudian masih ada di Berlin. Banyak lagi kok. Ya, apa namanya? Ini memang bukan soal agama, teman-teman. Ini soal tentang kemanusiaan. Bagaimana satu negara dikeroyok, padahal nggak provokasi apapun, tapi dikeroyok. Waduh, Amerika juga kacungnya Israel sih. Amerika itu ternyata kan Amerika ini menginvasi atau melakukan agresi militer ke Iran ini karena Trump loh ini yang bilang. Trump bilang, iya karena kalau kita nggak serang, mereka bakalan serang Israel. Apa hubungannya sama Amerika? Nggak masuk akal. Semakin lama semakin nggak masuk akal, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang dari media ya, ini kemarin kan komen-komen banyak sekali. Aku paham lah, saudara-saudaraku orang-orang Kristen itu banyak yang dukung mereka karena memang ada propagandanya, mereka disekolahkan dan lain sebagainya. Tapi ya ingatlah sebenarnya teman-teman, kalau menurut orang Yahudi sendiri nih, ini menurut orang-orang Yahudi sendiri, yang lebih dekat
secara teosofis kepada umat Islam itu ya orang Yahudi. Orang Yahudi sama orang Islam itu kalau secara teosofis deket. Mereka bilangnya mereka ini monoteisme. Nah, sedangkan yang lainnya aku nggak tega lah bilangnya. Kalian lihat aja sendiri. Di sini ada footage bagaimana misionari-misionari itu kemudian mereka bersikap nice ke orang-orang Yahudi ortodoks ya. Ortodoks itu sayap kanan, bukan cuman garis keras, tapi mereka benar-benar yang menjaga tradisi. Ini ada tradisinya, itu diludahin kayak gitu ceritanya teman-teman. Jadi gimana? Ini memang apa ya? Kalau aku bilang orang-orang yang rasial sih, rasis sih. Nah, kemudian ini update tentang serangan-serangannya. Amerika dan Israel kemarin menyerang oli refinery atau apa namanya tangki oli di Teheran, menyebabkan ledakan terbesar yang pernah didengar oleh masyarakat Teheran. Gede banget. Dan itu juga mengakibatkan hujan itu campur minyak. Hujan campur minyak. Coba bayangin teman-teman. Hujan campur minyak. Berarti meracuni apa? Meracuni air. Kemudian meracuni tanah dan lain sebagainya. Kejahatan perang. Kok bisa seperti itu ya? Ini kan katanya mau membebaskan Iran, kemudian mau ambil simpati masyarakat Iran. Kok yang diserang? Fasilitas-fasilitas miliknya masyarakat, bukan miliknya pemerintah doang ini teman-teman. Nah, bukan cuman itu ternyata. Ada juga yang disikat ini salinasi air, desalinasi air ini loh. Kan di Timur Tengah itu negara gurun ya, kering ya. Mereka bertahan untuk air itu dari program desalinasi. Ini diserang teman-teman yang ada di yang ada di Iran. Ini benar-benar diserang. Dibales lah kemudian, dibales Haifa dibales juga, kemudian di Tel Aviv dibales. Karena apa? Wah, ini sudah out of mind ini. Ini Iran aja nggak kepikiran kok nyerang fasilitas yang seperti itu. Makanya kita bisa lihat kehancuran yang ada di Tel Aviv, kemudian di seluruh Israel ya. Ini sebenarnya memang hanya tempat-tempat militernya. Sama seperti yang ada di negara-negara tetangga, negara-negara Arab tetangga. Itu ya cuman ininya Amerika doang, base-nya Amerika doang. Nah, kemudian yang kemarin itu kan dibales sama sama Iran yang dibilang Trump udah habis itu loh militernya. Ternyata apa yang habis? Ternyata Haifa hancur lebur. Teman-teman. Ini tanpa counter Iron Dome. Kalian bisa lihat kok videonya. Iron Dome-nya mana? Kehabisan. Sudah habis. Sudah nggak bisa ini lagi. Sudah nggak bisa produksi lagi. Udah nggak cukup lagi logistiknya. Seperti itu. Itu tanda loh teman-teman bahwa peralatan-peralatan perang Amerika dan Israel ini semakin lama semakin menipis karena supply-nya sudah di-cut. Nah, kemudian ini karena yang diserang oleh Israel dan Amerika ini kemanusiaan ya, seperti oil refinery, minyak, kemudian desalinasi air itu tadi untuk pemurnian air. Ini yang diserang kan pabrik seperti itu. Ini Iran juga ngancem teman-teman. Dimona yang kemarin sempat diancam. Dimona itu fasilitas nuklir, aku ingetin sekali lagi. Dimona ini mau disikat sekalian katanya. Ya tapi mungkin ini kalau di bawah Mustafa Khamenei ini ya bisa-bisa aja terjadi. Karena Khamenei ini yang sekarang, Khamenei yang baru ini ternyata orang di balik layar. Meskipun dia tidak pernah terlibat aktif di pemerintahan. Nah, ada lagi nih teman-teman. Dari warga Kurdi ya, yang kemarin suku Kurdistan yang kemarin dimintain tolong, yang kemarin beli Jeep 50 Land Cruiser itu loh. Itu kemarin dimintain tolong agar segera masuk ke Iran sama Amerika. Ternyata mereka secara resmi menolak. Padahal sebenarnya milisi-milisi Kurdi ini benar-benar teruji. Ada di Syria, di Irak, itu yang terkenal itu PKK sama Peshmerga milisinya. Itu sebenarnya punya kapasitas, tapi bagus kalau mereka memang nolak. Kalau mereka mau ngikutin maunya Amerika ini kemungkinan mereka akan mengalami nasib seperti yang sudah ditipu sama Amerika, seperti di Syria dan di Irak, teman-teman. Nah, ada berita bagus lagi untuk para orang yang nggak simpatik sama Israel, karena kemarin Israel ternyata menginfiltrasi Lebanon. Lebanon ini kalian tahu kan tempatnya siapa? Tempatnya Hezbollah diinfiltrasi Lebanon. Ternyata pemerintahnya nggak ada ngomong, nggak ada ngirim tank, nggak ada ngirim pasukan. Yang maju Hezbollah dan surprisingly berhasil menjatuhkan helikopternya
Israel, teman-teman. Katanya helikopter canggih Israel, tapi ya kena juga. Akhirnya sekarang ada ditangkap di rumor ya, ini rumor belum to be confirmed. Ada salah satu jenderalnya Israel di situ. Ini high rank lah, di atas kolonel. Terus kemudian ada 12 unit katanya, 12 orang yang ditahan di situ, 12 pasukan yang ditahan di situ. Nah, kita lanjut lagi ke negara sebelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amerika setanel akbar. Itu bukan kataku, itu katanya parlemen Irak. Parlemen Irak semuanya menghujat Amerika. Ini udah, waduh, berarti kompak ya sekarang ya. Negara-negara Timur Tengah, at least ya inilah milisi Lebanon, kemudian parlemen Irak dan Iran. Ini semakin kompak ya kalau mereka udah mengutuk bahwa Amerika dan Israel ini melakukan kejahatan yang tidak manusiawi. Memang ini kejahatan perang kok, teman-teman. Nah, ini bakalan menimbulkan banyak pergerakan sekali. Seperti kemarin akhirnya di Bahrain ada pergerakan. Rumornya Raja Bahrain pergi. Nah, tapi ini masih juga rumor. Kita belum tahu. Tapi pergolakan di Timur Tengah, revolusi-revolusi di Timur Tengah, ini semakin meletup kecil. Kita nggak tahu ya, ternyata Amerika yang bilang mendirikan pangkalan militer di situ untuk melindungi negara-negara Arab, ternyata nggak bisa melindungi. Ternyata mereka malah melindungi dirinya sendiri, ngumpet sendirian. Apalagi biasanya kalau kalian lihat ada drone, tahu-tahu nyasar ke hotel kan biasanya, apartemen jarang. Itu apa, teman-teman? Itu ternyata disewa untuk beberapa intelijen Amerika. Apalagi coba tebak, ada yang tahu nggak kantor pusatnya Mossad itu di mana? Itu ternyata nggak di Israel kok, teman-teman. Coba kasih tahu aku, coba tulis di kolom komentar. Nah, ternyata teman-teman, ini juga bakalan semakin mempergolak situasi yang ada di Timur Tengah, karena kedua negara ini, at least Amerika, Israel, ini nggak mau berhenti, which is Iran juga nggak bakalan mau berhenti kalau seperti itu. Nah, kemarin dikabarkan bahwa rudalnya Iran itu meluncurnya lebih sedikit. Wah, kehabisan nih. Terus habis itu dipropaganda kan sama Trump. Ternyata enggak kehabisan, teman-teman. Semakin sedikit yang meluncur dan semakin akurat. Dari kemarin akurasi 20%, kemudian sekarang meningkat hingga di atas 60%, teman-teman. Ya memang ini nanti kita bahas di belakang. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ada juga kemarin kapal Amerika Serikat yang kedua setelah USS Abraham Lincoln yang mundur. Ada juga ya, USS Gerald Ford yang kemudian berpapasan dengan kapal Cina. Tapi begitu berpapasan dengan kapal Cina, ada kok videonya, berpapasan dengan kapal Cina, ini langsung dikirimin koordinatnya. Wah, ini juga sesuatu yang luar biasa sekali oleh Cina. Karena kenapa, teman-teman, Cina kok bisa melakukan hal yang luar biasa seperti ini? Kan kemarin aku bilang kapal radarnya ada yang parkir ya. Itu kalau Amerika atau Israel berani nyenggol dikit aja, itu retaliate pasti. Kemarin aku bilang seperti itu kan di video sebelumnya. Nah, ternyata teman-teman, kemarin Cina ini ngejekin Amerika dengan cara apa? Dengan cara mereka nyarin, ini loh satelitku bisa live seperti ini. Edan, satelitnya Jilin, namanya satelit Jilinnya Cina ini bisa nge-capture live-nya Amerika, bisa nge-capture pergerakannya Amerika. Ya, data-data itu tentu saja ada kemungkinan di-sharing ke intelijen Iran. Akhirnya, sekarang apa? Akhirnya, ya akurat banget kan rudal-rudalnya Iran itu. Belum lagi nih, ini kita lah meluas ya, ini makanya, ini konflik regional. Akhirnya, kan awalnya kan cuma Israel, Amerika, sama Iran. Ini meluas menjadi konflik regional. Dan kemungkinan bisa jadi konflik global. Karena Putin ini bolak-balik udah gemes nih kayaknya. Dia telepon, mau kirim rudal, kirim. Nah, ada kan beberapa wawancaranya, kita punya footage-nya kok. Kemudian, ini yang luar biasa nih, Sergei Lavrov, ini menlunya Rusia ya, ini bilang ke negara-negara Arab, ini nyindir banget teman-teman. Nggak bagus, naik 2 unta itu nggak bagus. Maksudnya Sergei Lavrov ini menurutku ini sama Amerika baik, sama Iran baik, karena mereka masih plin-plan dan takut gimana nih harusnya. Tapi ya wajar kalau mereka seperti itu, karena mereka memang harus melindungi negaranya, melindungi kepentingan negara dan masyarakatnya. Политически это весьма сомнительно, что Иран что-то выигрывает от этого, скорее наоборот. Но мы также не можем принять логику, согласно которой вот действия Ирана неприемлемы, а все, что делает США и Израиль, не подлежит обсуждению. Понимаете, о чем? Это же очевидная вещь, она на поверхности лежит. Мы выступаем за то, чтобы немедленно прекратить агрессию. Tapi ya udahlah, gimana? Ini Amerika udah berbuat
seperti itu, which is ini kalau di sidang fair-fairan ini kejahatan perang internasional. Kemudian Rusia juga bilang seperti itu, dan ini apa namanya, dubes Rusia untuk Inggris ini diwawancara kan, ketika mereka diwawancara di Inggris, ini negara Rusia sikapnya seperti apa? Apakah Rusia netral? No, Rusia nggak netral. Jelas-jelas Rusia nggak netral dalam perang ini. Rusia memihak kepada Iran. Waduh, ini udah pernyataan resmi dari dubes Rusia untuk Inggris. Is Russia going to be neutral in this? We are not neutral. No, we are neutral. We are supportive to Iran, of course, and we consider, as I have said, very negatively what is being done. And besides, we do not understand this logic. It is the logic at the moment of Western countries and of the others is that Iran is to blame for everything. But no one is saying that US and Israel has initiated an attack against Iran, and Iran is only responding to this attack. Nah, beberapa kali juga Putin itu telepon sama aduh aku ngomong nggak ya, nggak apa-apa lah, Muhammad bin Salman, Raja Arab itu, kalau nggak mau konflik ini meluas, ini jangan main-main, ini bener-bener jangan main-main, karena ternyata kan kita tahu ya, Iran ini mengimpor minyak untuk Rusia dan yang paling besar untuk Cina. Nah kemarin teman-teman, setelah Selat Hormuz ini diblok, Iran di attack oleh Amerika dan Israel, ini pindah produksi ke Saudi Arabia, which is persis nilainya 1,8 juta per hari. Wah gila, kok Arab jadinya yang untung? Ada apa nih di balik Arab Saudi? Apa ada hubungannya dengan tanduk setan dari Najat? Wah, nggak tahu lah ya. Ya sementara itu dulu updateku, nanti kita bakalan update lagi. Ya yang tahu ya Netanyahu ada di mana? Tolong komen lah, karena ini orang ternyata keliling teman-teman. Nggak ada di Jerman, nggak ada di mana. Coba komen di mana. Sampai di sini dulu video kali ini. Ikutin terus ya perkembangannya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.